Selamat pagi, salam jumpa dengan saya. Saya akan membawakan materi sejarah. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Indikator pencapaian kita di hari ini yaitu mendiskusikan pengertian sejarah, manusia dalam ruang dan waktu. Pertanyaan pertama dari saya, apa itu sejarah? Menurut beberapa para ahli, seperti Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak sifat masyarakat itu. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, mengatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Yang ketiga, W.H. Walsh mengatakan bahwa sejarah itu menitikberatkan pada pencatatan yang berarti dan penting sebagai manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti. Yang keempat, menurut J.F. Bryce mengatakan bahwa sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Yang berikut, pengertian sejarah secara umum. Pengertian sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang segala peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Dalam arti luas, pengertian sejarah merupakan ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa pada masa lampau dalam kehidupan manusia melalui bukti-bukti yang tertulis. Misalnya kitab, dokumen kuno, dan bukti-bukti lisan, misalnya bukti-bukti turun-temurun, cerita-cerita, dan mitos. Berbicara sejarah sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia, berarti peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Pertama, ada yang tahu peristiwa sejarah yang abadi itu bagaimana? Peristiwa sejarah dikatakan abadi karena peristiwa sejarah itu tidak berubah-ubah dan tetap berkenang sepanjang masa. Contohnya apa? Contohnya proklamasi 17 Agustus 1945. Peristiwa itu abadi dan selalu dikenang karena kita selalu memperingati peristiwa itu dari hari ini dan terus menerus. Yang kedua, unik. Siapa yang tahu unik? Peristiwa sejarah yang unik yaitu peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak terjadi dua kali. Kalau terjadi dua kali itu tidak akan sama persis. Contohnya, peristiwa sejarah masa lampau seperti pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Tengah. Keduanya terjadi lagi pemberontakan GS30 PKI, tapi tidak sama seperti yang terjadi di Madiun. Itulah perbedaannya. Yang ketiga, peristiwa sejarah yang penting. Peristiwa sejarah dikatakan penting, yaitu peristiwa sejarah itu menentukan nasib banyak orang. Contohnya seperti apa? Yaitu tadi proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 1945. Peristiwa itu hanya terjadi satu kali tetapi menentukan kehidupan kita bangsa Indonesia sampai sekarang. Yang berikut, manusia hidup dalam ruang dan waktu. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Manusia dan ruang dan waktu ini merupakan tiga unsur penting dalam sejarah yang tidak bisa dilepas pisahkan karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Unsur manusia memiliki peran penting dalam peristiwa sejarah. Manusia adalah aktor utama yang menentukan suatu peristiwa sejarah, sehingga mempelajari sejarah dapat diartikan juga kita mempelajari sejarah manusia. Sejarah merupakan gambaran tentang cara manusia mempertahankan kehidupan
dan menggunakan akal kehidupan dengan manusia sebagai aktor yang memiliki kemampuan berpikir merupakan cikal bakal munculnya ide kreatif. Ruang ini dapat dikatakan sebagai tempat. Unsur ini harus selalu ada, karena dalam sejarah ruang itu merupakan sesuatu yang penting kalau kita geografis terjadinya sebuah kejadian-kejadian sejarah. Yang keempat yang sangat pentingnya itu waktu. Waktu yang diatur dengan dalam sejarah itu dengan periodisasi yang memiliki berkembang secara dinamis, yang terus berkembang dan bergerak ke depan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.